Jadi ada pergerakan ilmu hari ini. Jadi tidak bisa kita menjadikan sebuah ilmu itu bersifat stagnan. Ilmu itu bergerak, berkembang. Ya. Makanya Anda hari ini kita siapkan jadi guru PAUD, ke depan bisa melahirkan ilmu PAUD. Gitu loh. Yang tidak bersifat statis, stagnan, tapi dinamis, progresif lah gitu ya. Ya seperti visi UIN kita kan unggul, progresif, integratif, ya gitu kan. Itu visi kampus kita. Ada kata progresivitas. Progresif itu artinya kan bergerak terus, bergerak tanpa henti, itu progresif. Ada tidaknya pemicu atau pemacu, maka tetap bergerak, itu progresif. Tapi kalau yang nunggu pemicu, nunggu rangsangan, itu namanya reaktif. Jelek itu reaktif. Kalau nggak ada sesuatu, nggak melakukan. Kalau nggak diperintah, nggak melaksanakan. Itu reaktif namanya. Jadi kalau proaktif atau progresif, itu terus mencari dinamika, mewujudkan dinamika baru, agar mewujud sesuatu yang baru juga. Oke ya? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silahkan. Mohon maaf Bapak, tadi ada yang izin katanya nggak bisa masuk soalnya habis ngaji di pondok Pak. Ya, saya kan nggak tahu ngajinya sampai jam berapa. Ya kan, pondok kan tahu, kuliah kita, pondok-pondok mitra itu kan sudah tahu. Jam 7 sudah kuliah kan? Ya maksud saya, ya kita perlu inilah ya. Ya kalau kemudian kuliah tidak pasti jamnya kan repot, Pak. Jadi kuliah begini ini kan, ini kuliahnya online loh ya. Kalau nanti kuliahnya sudah di kampus bagaimana? Kalau jam 7 masih ngaji, apa mungkin naik angkot ke kampus? Ya kan? Sampai kampus bisa setengah 8 atau bahkan jam 8 nunggu angkot. Ya kalau punya sudah motor sendiri gitu kan. Jadi ini sesuatu yang memang sering kita bicarakan di forum pimpinan gitu ya. Banyak pesantren mitra yang sudah jelas-jelas kerjasama tapi skedul pembelajarannya tidak mengikuti irama yang saling menguatkan begitu. Kuliah jam 6.45 kok jam 7 masih ngaji. Ya terus gimana? Mau kuliah jam berapa? Habis ngaji kan mungkin mikir mandi, mikir cari HP, cari macam-macam tuh. Atau jangan-jangan mahasiswanya yang memang ngawur. Ngajinya sudah rampung dari tadi tapi santai aja gitu. Alasannya baru selesai ngaji. Saya nggak yakin jam 7 baru selesai ngaji. Ya, saya nggak yakin itu. Karena pesantren pada tahu bahwa santri pun akan kuliah gitu loh. Alasan aja itu kali Mbak. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Ya, suruh sampaikan aja. Pondok mana nanti biar kita tahu. Pondok mana yang jam 7 belum selesai ngaji. Ya. Anda yang di pesantren ada di sini? Ada Pak. Ada Pak. Kan Anda kan juga sudah selesai ngajinya jam setengah 7 kan? Habis subuh sampai jam setengah 6. Nah iya itu yang benar gitu di pondok mana sampean? Di pondok mana Anda? Di pondok mana? Saya Ya. teman saya Pak, teman saya tadi ada yang izin ke Ya, saya. maksudnya Anda yang di pondok yang sekarang bisa ikut kuliah itu di pondok apa? Saya di Nurul Syifa Pak tadi. Nah, terus Keluar sendiri Pak, kasih nyale. yang lain mau pondok mana? Yang Alidaya Pak. Alidaya setengah 6 sudah selesai kan?
Tergantung sih kalau ngantri ya, nggak tahu. Ya, saya kira kan ngantri kan tergantung kamu ngantrinya kan. Kalau mau kuliah jam gasik ya ngantrinya lebih dulu gitu kan. Iya, Nah, harus kasih. iya, yang tidak kuliah pagi suruh belakangan. Begitu caranya orang ngaji itu pakai serana. Kan dari semua santri kan nggak mungkin kuliah jam pagi semua kan. Ya, yang mau kuliah pagi maju dulu. Yang itu kan dinamika interaksi sosial di mana-mana terjadi begitu. Ya bukan kita melarang pesantren ngaji sampai jam 7:30, ya itu kan monggo lah nggak apa-apa. Tapi kan tergantung mahasiswanya mengatur diri, Mbak, ya. Mengatur diri, mau kuliah pagi ya antrinya gasik, begitu loh. Harus siasatnya begitu. Sehingga ketika jam 6:30 sudah antri, sudah selesai, keluar bersiap kuliah. Kan begitu. Besok ketika Anda hari besok kuliahnya tidak pagi, nah silakan beri kesempatan teman yang akan kuliah pagi, kamu sabar di belakang. Itulah hidup begitu, gitu loh. Sehingga indah, jangan alasan baru selesai. Itu karena antrinya belakangan, gitu kan. Bahkan kalau banyak pesantren, kalau pagi biasanya bukan ngaji sorogan biasanya, ngaji bandongan yang bareng-bareng. Nah, cuma persoalannya kalau ustadznya atau kiainya ngajinya geblandrang gitu. Kadang-kala kan suka geblandrang begitu kiainya itu. Yang jam tengah 7 harusnya sudah selesai, ngalor ngidul sampai jam 7 belum rampung. Santrinya sudah keliset-keliset gitu kan. Aduh gimana mau pergi nggak enak. Sudah ditunggu kuliah gitu, iya kan? Itu begitu. Kadang-kala blandrang, ngalor ngidul, nggak ngeliat jam, santrinya udah keliset ini udah ditunggu dosennya kuliah, kiainya masih apa ceramah ngetan ngulon ngalor ngidul begitu ya. Jadi tolong sampaikan, atur diri lah gitu ya, biar saling ini. Ya karena jadwal bukan sekarang saja loh. Jadwal kuliah begini ini sudah dari tahun-tahun kemarin, ya. Dari tahun-tahun kemarin. Sebelum Anda masuk pondok itu kampus sudah kuliah jam 6.45 gitu loh. Sudah dari tahun-tahun kemarin, Mbak, ya. Dari tahun-tahun kemarin. Jadi ini harus diperhatikan. Ini kuliahnya online, ya nggak perlu lari-lari ke jalan raya nunggu angkot atau manasin sepeda motor. Nah, coba kalau kuliahnya nanti sudah offline, bagaimana? Pasti terlambat itu orang-orang itu, gitu kan? Ya, oke. Ada yang bertanya terkait materi tadi? Insya Allah belum, Pak. Jangan insya Allah gitu. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. katanya insya Allah nggak ada ya, wes, monggo, silahkan. Bapak, dia kan tadi menjelaskan perbedaan PAUD dengan PAUD berbasis nilai Islam. Nah, itu yang PAUD itu ada teori barat. Maksudnya teori barat seperti gimana ya, Pak? Teori-teori barat itu ya mengkaji produk-produk ilmuwan barat. Itu Mbak, ya. Ilmuwan barat itu ya ilmuwan yang lahir, besar, mendapatkan pola pendidikan barat. Ya, jadi barat itu kan identik dengan kawasan non-Islam gitu loh. Ya. Eropa, Iya. ya. Itu. Nah, yang ada istilah East West. East civilization, West civilization. Ada peradaban timur, ada peradaban barat. Ya. Cina itu meskipun mayoritas non-muslim sering dikelompokkan peradaban timur gitu kan. Ya. Jadi teori-teori barat itu teori-teori yang bersumber dari basis non-keislaman. Itu untuk memudahkan saja ya. Itu. Jadi, tetapi dalam konteks kajian kita tidak alergi dengan itu, Mbak. Nggak boleh kita mempertentangkan barat dengan timur ya, karena barat dan timur hari ini harus didekatkan. Ada namanya tokoh
tokoh dunia namanya Huntington. Coba dicari nanti. Dia menulis buku judulnya Class Civilization. Class itu apa? Benturan peradaban. Antara timur dan barat itu konflik, begitulah ya. Dia mengungkap sejarah antara peradaban timur dan barat. Antara Islam dengan barat. Di antaranya dulu pernah perang salib. Anda kan pernah belajar sejarah ya. Perang salib antara Islam dengan non-Islam. Ya. Sehingga dulu Spanyol itu dulu kan pusat peradaban Islam. Ya. Spain, ya, Spanyol itu dulu pusat peradaban Islam. Ada kota namanya Cordoba. Sekarang itu habis Islam di sana. Ibaratnya begitu. Masjid sekarang jadi gereja. Ya, tetapi juga banyak kawasan-kawasan non-Muslim yang kemudian berubah jadi Islam, banyak sekali. Spanyol itu produk perang salib. Islam kalah. Raja Islam diusir. Ya kan? Anda bisa baca itu, sejarah Islam di Spanyol. Nanti cari di internet itu ada. Itu contoh. Yang dulunya dikuasai oleh para ulama, para pemikir Islam, karena Islam diusir, maka nyebar. Mereka ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir, ya, migran, ya, penduduknya migran, ya, Muslim, karena diusir. Pilihannya dua, you stay in Spanyol or out of Spanyol, atau from Spanyol. Kamu tinggal tetap di Spanyol, tetapi masuk Nasrani. Itulah produk clash, peradaban. Ya. Sama dengan dulu pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, Islam melakukan penyebaran agama luar biasa. Termasuk para ulama sampai ke Indonesia, ke Nusantara, Mbak. Nusantara itu dulu kan Hindu-Buddha, Mbak. Kita ini, sejarah nenek moyang kita ini bukan Islam, Mbak. Mungkin mbah buyutnya atau canggahnya kamu itu mungkin bisa jadi Hindu atau Buddha, Mbak. Ya kan? Iya kan? Mungkin Muslim sejak buyutnya kamu. Tapi atasnya sana, saya yakini kita semua ini, karena kita itu bukan orang Timur Tengah ya. Kita ini orang Indonesia, ya. Islam itu datang kan sudah Hindu-Buddha sudah kuat, Kristen juga sudah ada di sini yang dibawa oleh penjajah kan. Ya. Jadi maka kemudian terjadi perang dulu kan di Indonesia, perang antar kerajaan. Kemudian muncullah para pendakwah. Ya kan, para pendakwah, muncul Wali Songo misalnya yang melakukan Islamisasi tanah Jawa atau Nusantara ini. Bahkan kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam, ya kan? Jogja yang dulunya kerajaan non-Islam jadi Islam. Mataram, Hindu menjadi Mataram Islam. Muncul kerajaan Demak, Bintoro, ya kan? Muncul kerajaan Cirebon, Kesultanan Cirebon yang Islam sampai sekarang masih ada, ya. Dan banyak yang lain. Raja-rajanya memeluk Islam. Ada yang karena takluk, ada yang karena memang mengakui kebenaran, ada yang karena nikah dengan orang Islam dari kerajaan lain. Ya kan? Maka kemudianlah tanah Jawa ini menjadi Muslim mayoritas. Hindu terpinggirkan. Tapi beda dengan Kristen ketika mengalahkan kerajaan Islam yang menguasai Spanyol, diusir. Kalau di Jawa kan tidak, mau masuk Islam silahkan, tidak ya nggak usah pergi gitu kan, tetaplah di Indonesia.
Mau tetap jadi Hindu ya boleh, mau Buddha tetap boleh. Kan hebatnya Islam tuh di situ. Sama dengan Nabi dulu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, kemudian berdirilah negara Madinah yang dulunya Yasrib menjadi Madinah. Nabi membuat undang-undang namanya Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah atau yang disebut dengan Mitsaqul Madinah, ya, kesepakatan Madinah. Salah satu yang diatur dalam pasal itu yang oleh para peneliti kemudian dianggap sebagai undang-undang dasar negara pertama di dunia, itu Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, mengatur toleransi, mengatur persaudaraan. Di dalamnya berisi bahwa orang Islam harus melindungi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bahkan Nabi sampai mengatakan, siapa yang menyakiti Yahudi, Nasrani, dan yang lain, sama saja kamu menyakiti saya. Luar biasa kan? Itu jaminan Nabi akan hak asasi beragama. Sampai dirinya menjadi taruhan. Siapapun sahabatku, siapapun muslim, wargaku, yang menyakiti pemeluk agama lain, sama saja kalian menyakiti nabimu. Gitu loh. Ya, ini luar biasa perlindungan Islam terhadap agama lain. Ya, Nabi mengatakan juga dalam piagam itu, non-Muslim, Yahudi, Nasrani, dan apapun silahkan hidup bersama-sama di negara Madinah ini. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada pertumpahan darah. Ya, meskipun bisa saja Nabi menghabisi mereka, Mbak, ya, wong jumlahnya sedikit kok, dan Nabi punya kekuasaan. Ibaratnya Nabi punya pasukan, punya tentara, ya kan? Tapi tidak. Itu kalau bicara tentang peradaban, ya, teori-teori Barat itu dari situ. Nanti banyak Anda ketika membaca di silabus atau RPS yang saya berikan kepada Anda, nanti kan ada membahas tentang Froebel, Montessori, ya kan? Pestalozzi, dan lain-lain. Itu teori Barat, Mbak. Jadi PAUD itu banyak dikembangkan oleh ilmuwan Barat, harus diakui. Nah, kalau kita belajar tentang teori yang dikembangkan oleh umat Islam tentang PAUD itu masih sedikit. Ya, makanya kita belajar dari Barat untuk kita ambil, digunakan untuk mengembangkan teori-teori di dunia Islam, begitu loh. Maka tidak boleh alergi kita dengan teori Barat. Maka tadi saya sebut, PAUD itu teori Barat plus, kan gitu kan? Atau teori Islam plus Barat, gitu. Ada konvergensi, gitu. Kalau Anda baca buku-buku tentang psikologi, hampir buku psikologi itu mesti ditulis orang Barat. Ada teori kognitif, teori humanis, teori behavioris, itu semuanya orang Barat. Penelitiannya apa? Meneliti tikus, Mbak. Untuk memunculkan teori motivasi, itu penelitiannya menggunakan tikus. Gitu loh. Anda baca aja silahkan. Loh, apa kita menolak teori itu? Ya nggak nolak. Apakah kita akan menyamakan manusia dengan tikus? Ya tidak, tetapi inilah kecerdasan orang Barat melakukan eksperimen, uji coba. Dan ternyata ketika hasil riset di dunia pertikusan itu, kemudian dikembangkan untuk meneliti manusia, ada kemiripan perilaku manusia itu dengan hewan ternyata. Ini contoh ya kehebatan orang Barat. Orang Barat itu sampai menemukan teori empirisme misalnya. Berangkat dari apa? Pengamatan terhadap anak manusia. Dia tinggal di daerah yang bagus, jadi orang sukses.
ada anak yang sebetulnya hebat tapi tinggal di daerah yang tidak bagus, jadi tidak maju. Maka orang Barat mengatakan bahwa pengaruh lingkungan itu luar biasa. Begitu loh, Mbak. Ini real ini ya. Jadi itu Barat itu. Jadi tetapi apakah di Islam nggak ada? Ada. Tapi kita belum mampu merumuskan itu sebagai bangunan konsep yang kuat ya. Yang kuat yang kemudian bisa bisa digunakan untuk acuan di dalam kita mengembangkan mengembangkan pendidikan bagi generasi kita. Contoh misalnya ini ya, kemarin yang disampaikan oleh narasumber studium general kita, ada orang namanya Najat Falaud Belkacem. Najat Belkacem. Itu lahir di kampung miskin di kota Nador, Maroko. Maroko tahu ya, negara Maroko ya. Ini negara Islam ini. Pada tahun 77, lebih muda dari saya. Dia hidup bersama kakeknya di Maroko. Hidup di Maroko dalam kondisi miskin. Dari kecil dengan kakeknya menggembala kambing. Kemudian tahun 82, Najat migrasi ke Perancis. Ini teori Barat ini. Tapi kita ambil manfaatnya. Mengikuti ayahnya Ahmad Belkacem. Jadi bapaknya migrasi ke Perancis ikut. Jadi buruh bapaknya di sana. Nah kemudian karena punya semangat tinggi, lingkungan Perancis juga bagus untuk belajar, dijamin oleh negara, kuliah nggak bayar gitu ya, yang penting mau dan mampu, dia kemudian masuk kuliah di The Paris Institute of Political Studies. Lulus tahun 2002. Kuliah itu si siapa namanya Najat ini. Nah, lulus 2002, 10 tahun kemudian si Najat ini diangkat menjadi juru bicara pemerintah Presiden Hollande. Sekaligus merangkap jadi Menteri Hak Perempuan. Luar biasa. Hebat. 10 tahun dari lulus kuliah S1. Sudah jadi menteri. Kalau flashback masa kecilnya dia di mana? Di Maroko. Angon wedus, hidup miskin, ya kan? Di lingkungan yang tidak bagus, dia migrasi ke Prancis. Bisa berubah karena motivasi dia. Ini teori motivasi ini. Bahkan kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2014, dia kemudian penuh, bukan hanya merangkap, full diangkat jadi Menteri Perempuan, Menteri Urusan Kota, dan Menteri Pemuda Olahraga. 3 kementerian sekaligus dirangkap oleh seorang Najat. Yang luar biasa. Yang masa lalunya di Mesir, di Maroko, dalam lingkungan kemiskinan. Kemudian, nah ini, berikutnya, dia jadi Menteri Pendidikan Nasional, nggak main-main, Mbak. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi, dan Riset. Orang yang background-nya dari miskin. Mampu mentransformasikan diri menjadi seorang luar biasa. Ngurusi pendidikan nasional Perancis loh, negara yang sangat maju. Ya kan? Menteri Pendidikan Tinggi dan Ristek. Ya kalau Indonesia sekarang ya Mas Nadiem lah gitu ya. Jadi Mas Nadiemnya Perancis itu. Di usia sangat muda, kelahiran 77, tahun 2012 sudah jadi menteri. Coba berapa tahun usianya dia? Dihitung coba. Umur berapa? 77 ke 2012. Sudah jadi menteri.
35 tahun ya. Iya kan? Iya. 35 tahun loh sudah jadi menteri. Gitu kan. Luar biasa, masih sangat muda. Masih sangat muda. Kalau ini bicara tentang bagaimana orang Barat mampu merubah profil seseorang, ya. Ini sesuatu yang inspiratif menurut saya. Jadi Anda itu jangan alergi dengan Barat ya, jangan alergi. Tetapi jangan tanpa kritik, jangan tanpa argumentasi. Contoh di Australia. Ya. Di Australia itu, negara itu sangat melindungi rakyatnya dalam konteks kebutuhan. Di situ banyak orang Indonesia tinggal di Australia, bisa hidup. Negaranya negara sekuler. Ratusan kepercayaan hidup. Kalau kita hanya 6 agama resmi. Di Australia itu ratusan agama kepercayaan. Bahkan orang bisa buat agama lah gitu ya, sendiri-sendiri. Kepercayaan sendiri-sendiri. Bebas itu. Dari sisi itu kita nggak boleh nyontoh ya, kita nggak boleh nyontoh gitu. Tapi dari sisi bagaimana iklim kultur orang mandiri, orang itu disiplin, jujur, urusan-urusan privat itu nggak dibicarakan oleh orang lain. Jadi kalau urusan yang satu ini, mereka itu anti ghibah, anti ngerumpi, anti ngerasani wong. Dah, terserah kamu. Tapi dampaknya kontrol sosial lemah. Silahkan mau hamil dengan siapapun, silahkan mau jadi apa, yang penting nggak ganggu saya lah begitu ya. Dari sisi itu, orang hidup nggak pernah ngerasanin orang. Kalau di kita, sibuk ngerasani orang. Temannya kuliah, cincinnya ada emas, diomong. HP-nya baru, dirasani. Ya, sepeda motornya baru, dirasain. Tetangganya beli mobil, dan seterusnya. Di sisi itu, kita nggak Islami, di sisi itu. Gitu kan. Mereka Islami, meskipun bukan Islam. Karena nggak mau ngerasain punya orang. Tapi dari sisi kebebasan yang tanpa kontrol, ini yang saya kira tidak bisa. Contoh tadi, terserah mau kawin sama lelaki ya bolehlah, laki-laki sama laki-laki. Ini kan nggak boleh kita contoh yang begitu kan. Nah, jadi begitu Mbak ya. Jadi ada nilai-nilai positif dari teori produk barat yang bisa kita ambil, tapi ada sisi nilai-nilai tertentu yang nggak bisa dan tidak boleh kita ambil. Yang itulah nilai Islam harus masuk, Mbak, ya. Pemikiran diambil sebaik mungkin, tapi nilai tertentu yang bertentangan dengan nilai Islam, no way. Ya. Itu bukan jalan kita, ya. Tapi kerangka berpikir, cara berjuangnya, cara mandiri menghadapi masalahnya, ayo kita contoh. Jepang ada namanya, silakan Anda baca itu buku saya yang judulnya, Anda buka itu di Google Scholar saya ya, apa namanya, menguatkan peran keluarga dalam ekosistem pendidikan. Saya ambil itu di situ, kisah Jepang membangun karakter namanya karakter Gambaru, namanya Gambaru. Jepang itu negara yang sangat rentan terhadap gempa. Ya kan sering mendengar ada gempa kan? Yang namanya Jepang itu, kata teman saya yang pernah tinggal di Jepang, hampir setiap minggu itu ada goyangan. Gempa kecil-kecil udah biasa. Mereka nggak panik, karena udah biasa. Gempa, yang namanya ancaman tsunami itu biasa, makanya di pantai-pantai di Jepang itu dibangun tembok-tembok keliling, tembok-tembok tinggi untuk menghalau kemungkinan air masuk daratan.
Karena negara itu potensial gempa. Yang namanya ambruk, rumah ambruk, apa itu sudah biasa. Tapi Jepang dengan kondisi begitu kemudian menetapkan karakter namanya karakter Gambaru. Apa itu? Karakter tahan banting. Tahan menghadapi musibah. Makanya ketika kemarin ada tsunami besar, beberapa tahun yang lalu, gempa Jepang, ya gempa yang melanda beberapa negara lah, bukan hanya Jepang, orang Jepang itu cepat bangkit, Mbak. Negara lain masih terpuruk. Ibaratnya nangis durung mari negara lain. Sana sudah bekerja lagi. Negara-negara lain masih mikir cari dompet. Ya, dompetku di mana, KTP-ku di mana, nyari selimutnya di mana, nyari gulingnya di mana. Jepang sudah nggak peduli. Udah yang mati ya sudah, yang sudah kerja. Bangkit, bangun kembali. Ayo kita dirikan rumah kembali. Sama dengan pada tahun 45, negara Jepang hancur berantakan dengan bom atom, ya kan? Yang akhirnya pada pergi dari Indonesia, balik ke sana. Waktu itu kan lagi menjajah Indonesia. Hebat Jepang itu, Anda perlu belajar dari Jepang. Jepang itu satu negara kecil, Mbak. Tapi dulu pernah perang melawan sekutu, ya enggak? Ketika perang dunia. Ya, perang dunia kedua itu kan sekutu melawan Jepang diantaranya. Negara sendiri dihadapi oleh negara-negara besar, Amerika dan lain-lain. Hampir kalah loh Amerika waktu itu. Jepang takluk itu gara-gara Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Itu pun licik itu, sekutu licik. Tiba-tiba dua kota itu dibom, bleng, hancur. Bomnya nggak main-main, bom atom. Ya, mematikan semuanya. Tapi apakah Jepang meratapi kondisi itu? Tidak. Sedih-sedih. Banyak korban. Alamnya rusak karena radiasi. Tapi bangkit mereka. Karena punya karakter Gambaru. Inilah konsep teori barat, namanya Gambaru, Mbak, ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita lanjut aja ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke. Saya itu mau buka ini, coba Pak. Sudah bisa buka belum ini? Ini artikel saya yang tadi saya sebut ini, yang terbit tahun 2010. Udah 11 tahun yang lalu ini saya tulis ini. Nah, alhamdulillah bisa ini ya. Tolong nanti diunduh ya. Ini sistem di jurnalnya lagi ini. Wah, ternyata error juga ini. Alhamdulillah. Oke ya, ini nanti Anda harus download ini. Ini artikel yang saya tulis waktu masih setahun ini ya. Tahun 2000 berapa ini tadi? 2010 ya. Silakan nanti dibaca. Ini ya. Di sini itu banyak saya tulis tentang apa itu pendidikan anak usia dini, siapakah anak ya. Topik kita hari ini kan diantaranya hakikat anak usia dini ya.
Ini, saya tulis di sini bahwa anak usia dini itu dikategorikan sebagai the golden age, fase emas. Yang dimaksud fase emas ini adalah bahwa usia dini itu usia emas. Emas itu kan berharga. Tidak ada orang yang tidak tertarik dengan emas kan ya. Semua orang mesti tertarik dengan emas. Tidak ada yang tidak tertarik dengan emas. Maka jangan sia-siakan. Rebutlah emas ini untuk kita miliki. Kan begitu ya. Nah, banyak sekali nanti saya kenalkan juga tentang konsep pendidikan untuk semua. Ya, berbagai jenis PAUD di sini ya, termasuk data-data angka yang saya kutip 10 tahun yang lalu ini. Tentu data ini sudah berubah ya karena waktu. Nah, kemudian ini di sini. Anak usia dini sebagai makhluk khas. Apa yang dimaksud makhluk khas? Khas anak. Kita melihat anak, ya sebagaimana anak itu. Jangan melihat anak dengan kacamata orang dewasa. Keliru nanti Anda memperlakukannya. Lihatlah anak sebagaimana Anda menggunakan kacamata anak. Sehingga Anda bisa memperlakukan anak sesuai dengan apa yang semestinya dilakukan atau diperlakukan oleh kita kepada anak. Nah, anak manusia lahir ini hebatnya ya. Lahir itu sudah punya potensi miliaran sel otak. Para ahli neuroscience mengatakan bayi lahir itu sudah punya sekitar 100 sampai 200 miliar sel saraf otak. Luar biasa di sini nih ya. Yang bisa dikembangkan. Dia lahir dengan potensi kreatif. Inilah suatu anugerah dahsyat yang tidak dimiliki oleh makhluk apapun di muka bumi ini. Nggak ada yang miliki ini. Sapi, kerbau, kepalanya besar, otaknya banyak, otaknya besar ya, tapi nggak punya ini. Maka nggak bisa berkembang pemikirannya. Nah ini kalau nanti Anda bisa menghitung, ya, ukuran otak anak pada saat lahir memiliki berat hanya 25% dari berat otak orang dewasa. Nanti pada saatnya akan saya jelaskan ini ya. Nah, ini ada perkembangan yang sangat cepat. Ini lahir 25%. Ketika usia 2 tahun loh ya, langsung melejit 75%. 3 tahun berikutnya, 5 tahun sudah 90%, luar biasa. Maka ketika anak TK, usia 5-6 tahun ini, otaknya, perkembangan otaknya itu sudah seperti orang dewasa. Hampir 100% sama. Sehingga anak usia itu bisa menangkap apa saja, ya, karena kehebatan otak yang dimiliki. Usia 4 tahun, 80%. Ini luar biasa. Maka sering saya katakan bahwa usia dini itu sebetulnya bukan lahir sampai 6 tahun. Usia dini itu usia 0 sampai 8 tahun. Ini kajian akademik ini. Jadi kalau ditanya usia dini itu usia berapa? Kalau menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional itu lahir sampai 6 tahun. Tapi kalau menurut kajian ilmiah dunia PAUD, maka 0 tahun itu masih dalam kandungan sampai 8 tahun. 8 tahun itu ya sekitar kelas 3 SD lah ya. Itu. Ini nanti tolong dibaca ya. Banyak hal yang saya sampaikan di sini. Nah, kemudian anak usia dini itu adalah unik karena masing-masing itu punya ciri ya yang bersifat khas masing-masing. Nah, kita melihat anak itu adalah individu utuh. Dohir batin, jasmani rohani, ya. Harus utuh, nggak boleh parsial. Ini ya, tadi anak usia dini adalah emas. Nah, ini nanti tolong dipelajari. Nah, bagaimana kita mendidik anak? Mendidik anak hakikatnya adalah ini, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara holistik integratif. Apa yang disebut holistik? Menyeluruh, integratif, terpadu.
Jadi yang dikembangkan itu seluruh aspek. Jadi seluruh aspek perkembangan anak itu dikembangkan. Dikembangkan oleh siapa? Ya oleh orang tua, oleh guru gitu ya. Ya aspek jasmani, fisik motorik, bahasa ini ya, ini kognitif, sosial, emosional, dan moral. Yang sekarang dalam bahasa kurikulum PAUD kita ada 5 aspek. Ya, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Ada 5 aspek tambah 1, 6, namanya seni. Jadi nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan yang keenam adalah seni. Sekarang 6 ya. 6 aspek perkembangan anak. Seni dulu pernah seni masuk hilang. Jadi hanya 5. Sekarang muncul lagi di kurikulum PAUD ada aspek namanya aspek perkembangan seni. Ini kan hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang sudah muncul 6. Itu ada di kurikulum tahun 2014. 4 tahun setelah artikel ini saya tulis ya. Contoh misalnya begini, Anda jadi guru PAUD nanti ngajar lagu Lihat Kebunku Penuh Dengan Bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua dan seterusnya. Mawar melati semuanya indah gitu kan. Nah, ini lagu ini Mbak, itu bisa mengembangkan aspek macam-macam ini. Kognitifnya mengenalkan macam-macam tanaman, mengenalkan warna, mengenalkan macam-macam ya. Sosial ya, anak bersosialisasi, berbagi pengetahuan, berinteraksi dengan teman, ini bisa digunakan. Fisik motoriknya, anak melakukan tindakan menyiram tanaman. Ya, suruh nyiram sambil nyanyi gitu ya. Aspek moralnya menyayangi tanaman sebagai makhluk Tuhan, seperti menyayangi makhluk yang lain, berbuat baik kepada tanaman sama saja berbuat baik kepada diri sendiri. Itu penting, karena kita pun juga butuh makanan, maka tanaman juga butuh makanan. Kita perlu berbagi kepada mereka, dipupuk, disiram, dan lain sebagainya. Ini konsep yang saya kira penting ya untuk dipahami oleh kita ketika kita ingin mengembangkan anak agar kita betul-betul paham ya. Nah, berikutnya saya ingin nambah ini, waktu masih sedikit lagi ya. 5 menit lagi lah. Anak itu bukan miniatur orang dewasa, maka tadi saya sebut anak itu khas. Mereka makhluk kecil yang posisi masih kecil wujudnya ya, yang diyakini memiliki potensi untuk berkembang. Nggak boleh memperlakukan anak seperti miniatur itu kan apa ya, barang besar diwujudkan kecil, enggak, bukan itu. Memang anak itu kecil. Ini contoh teori barat, Mbak. Ciri anak menurut Moria Montessori. Semua anak mempunyai ingatan yang mudah menyerap, cepat belajar. Hati-hati ngomong dengan anak. Keliru, maka ditangkap juga keliru oleh kita. Ya. Jadi tidak tidak bisa kita sembarangan ngomong kepada anak ya, karena anak itu sangat tajam ingatannya.
Nah, yang kedua, semua anak belajar melalui bermain. Bisa didengar ya? Bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Semua anak belajar melalui bermain. Bisa. Ini ciri anak ya. Belajar ide baru, beradaptasi sosial, mengatasi masalah. Ini bagi anak itu yang paling pas itu ya sambil bermain gitu ya. Maka kalau ada orang mengatakan guru PAUD kan guru yang paling santai, dolanan. Wah, itu keliru. Bermain bagi anak ini adalah sesuatu yang sangat prinsip dan tidak mudah untuk mengajak anak bermain kalau kita tidak tahu bagaimana membuat mereka mau beraktivitas. Maka ada istilah belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Semua anak mempunyai melalui sejumlah tahap perkembangan. Jadi anak berkembang itu bertahap, tidak sekaligus. Nah, setiap tahapan saling berkaitan. Dari tahapan A ke B ke C gitu. Dalam hal semuanya, kemampuan bahasanya, kemampuan fisiknya, itu ada tahapannya. Yang keempat, semua anak ingin kebebasan dalam menunjukkan kemampuan. Jadi jangan dikekang anak itu. Ya. Anak butuh kebebasan, anak butuh ekspresi, anak butuh mewujudkan imajinasinya, begitu ya. Makanya ini penting. Karakteristik anak, anak suka meniru, apapun ditiru. Omongannya, gayanya. Kalau gurunya ngajarnya sambil lenggak-lenggok, nanti pulang ditiru lenggak-lenggoknya. Cara guru, nanti di rumah anak pakai sepatunya ibunya, megang tasnya, seperti dia niru bu gurunya. Gitu kan. Selalu ingin mencoba. Jangan larang anak mencoba. Meskipun ketika mencoba, tidak selalu berhasil. Karena mencoba bagi anak adalah eksperimen, mencoba untuk berhasil. Spontan, apa-apa itu spontan. Kalau mengambil sesuatu ya spontan. Gerakan sesuatu ya spontan. Bahkan kadang jotos temannya pun spontan, plek gitu aja. Riang. Selalu ingin tahu, ya, penasaran, unik, suka bermain, dan masih cirinya banyak sekali. Silakan dikembangkan. Nah, ini yang tadi sudah saya sebut ya, the golden age, masa emasan, tumbuh dan berkembang yang terjadi pada masa usia dini menjadi fondasi bagi anak di masa dewasa. Karena ini fondasi, maka harus kuat, gitu ya. Kalau fondasinya nggak kuat, ya nanti goyah bangunannya. Maka semakin kuat fondasinya, maka anak itu ke depan akan semakin kokoh. Setiap anak tumbuh, berkembang, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan anak seusianya. Sama-sama usianya 4 tahun, tetapi beda, jangan disamakan. Ini tadi yang saya sampaikan ya, lahir memiliki ratusan, 100 sampai 200 sel. Ini nih. Tadi dulu lahir begini, lama-lama begini nyambung, terus berkembang dan berkembang. Ya. Kerja otak sangat efisien, bagi yang tidak digunakan akan dimusnahkan atau atrofi. Jadi semakin otak itu digunakan, maka semakin berkembang. Semakin dibiarkan, maka akan musnah. Ini ya. Kemudian banyak sambungan akan menjadikan otak rimbun. Ini semakin padat nanti. Sehingga kecerdasannya akan semakin meningkat. 50% perkembangan kecerdasan anak terjadi pada usia 0 sampai 4 tahun.
50% sisanya pada rentang 4 sampai 18 tahun. Ini sesuatu yang penting untuk dijadikan bahan bagi kita ketika kita ingin mengembangkan anak usia dini. Saya kira itu pada perjumpaan kita hari ini. Sudah jam 8:15, saya harus pindah ngajar lagi ya, atau berkegiatan lain untuk ngajar. Kalau ini session berikutnya saya ngajar guru-guru PPG ya, pendidikan profesi guru. Saya kira itu teman-teman kita cukupkan. Nah, minggu depan silahkan dipersiapkan mulai presentasi ya. Pertemuan ketiga yang mendapat tugas tolong sesuai dengan presensi yang saya share itu di nomor absen berapakah Anda silakan bersiap ya. Saling berkomunikasi di antara Anda. Silakan yang ingin men-screenshot sebelum kita tutup. Nanti di-share di grup ya. Sudah? Oke, makasih. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.